Kisah Nabi Yusuf alaihi salam menjadi bendaharawan negeri Mesir. Kisah ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 55 sampai 100. Dalam masa 7 tahun pertama Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan di Mesir. Rakyat merasakan hidup tentram, aman dan sejahtera. Pada itu, Nabi Yusuf tidak lupa akan peringatan yang terkandung dalam mimpi Raja Mesir, bahwa akan datang masa 7 tahun yang sukar dan sulit. Maka untuk menghadapi masa itu, Nabi Yusuf mempersiapkan gudang dan kepuk-kepuk bagi penyimpanan bahan makanan untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang. Berkat pengurusan yang bijaksana dari Nabi Yusuf, maka setelah masa hijau dan subur berlalu dan masa kemarau kering tiba, rakyat Mesir tidak sampai mengalami krisis makanan atau derita kelaparan. Persediaan bahan makanan yang dihimpun di waktu masa hijau dan subur dapat mencukupi keperluan rakyat selama masa kering. Banyak masyarakat dari kota dan desa-desa pinggiran Mesir berdatangan untuk mendapatkan jatah gandum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Masa penceklik tidak hanya melanda negara Mesir, penceklik juga melanda daerah Kan'an, kawasan tempat tinggal ayah Nabi Yusuf dan saudaranya. Saudara Nabi Yusuf akan pergi ke Mesir menghadap kepada pembesar Mesir untuk menukarkan barang yang mereka miliki dengan bahan makanan atas anjuran Nabi Yakub. Sebelum pergi, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub. Setelah mendapat izin dari Nabi Yakub, maka berangkatlah mereka menuju Mesir, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 58. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Nabi Yusuf mendekati saudaranya, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mengenal bahwa dia adalah adik mereka, yaitu Yusuf, yang mereka buang ke sumur. Ketika Nabi Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, Nabi Yusuf bertanya, "Berapa jumlah anggota keluarga kalian?" Salah seorang di antara mereka menjawab, "Wahai Paduka Tuan, kami adalah putra-putra Nabi Yakub yang kesemuanya adalah 12 orang. Yang termuda di antara kami yaitu Bunyamin, kami tinggalkan di rumah untuk menjaga ayah kami yang telah lanjut usia dan sakit-sakitan. Seorang saudara lagi telah lama meninggalkan rumah, dan hingga kini kami tidak mengetahui di mana dia berada. Kami datang kemari untuk memohon pertolongan dan bantuan Paduka Tuan, kiranya dapat memberi kesempatan memperkenankan kami untuk mendapatkan gandum dari persediaan pemerintahan Tuan, untuk memenuhi keperluan kami yang sangat mendesak, sehubungan dengan krisis bahan makanan yang menimpa daerah kami." Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang baik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum dariku dan jangan kamu mendekatiku." Lalu mereka berkata, "Kami akan membujuk ayah untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya." Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahui apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi." Nabi Yusuf mengembalikan barang penukar saudaranya dengan tujuan agar mereka nantinya bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Ketika karung gandum mereka telah selesai disiapkan, mereka berterima kasih kepada Nabi Yusuf dan segera kembali ke Kan'an.
Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, mereka berkata, Wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa Bunyamin. Sebab itu biarkanlah Bunyamin pergi bersama kami agar kami mendapat jatah gandum, dan kami benar-benar akan menjaganya. Dan Nabi Yakub berkata, Bagaimana aku akan mempercayai Bunyamin kepada kamu, seperti aku telah mempercayakan Yusuf kepada kamu dahulu? Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan. Mereka berkata, Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita dapat memberi makan keluarga. Dan kami akan memelihara Bunyamin, dan akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu sesuatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Dan Nabi Yakub berkata, Aku tidak akan melepaskannya pergi bersamamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Nabi Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Setelah beberapa minggu, persediaan makanan keluarga Nabi Yakub mulai menipis. Maka, saudara Nabi Yusuf akan segera berangkat menuju Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Mereka pergi ke Mesir kali ini dengan membawa Bunyamin. Sebelum mereka berangkat, Nabi Yakub berkata, Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Sesampainya mereka di istana kerajaan Mesir, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 68. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Setibanya di istana kerajaan, mereka diterima oleh Nabi Yusuf yang belum mereka kenal dengan penuh ramah tamah dan dihormati dengan jamuan makanan. Ketika kakak-kakak Nabi Yusuf duduk di dekat jamuan yang sudah dihidangkan, Nabi Yusuf berkata, Nikmatilah makanannya sembari menunggu pengawal kami yang menyiapkan gandum. Lalu Nabi Yusuf menempatkan Bunyamin di tempatnya. Nabi Yusuf berkata kepada Bunyamin, Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Bunyamin berkata, Apakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf menjawab, Iya, aku adalah Yusuf, kakak kandungmu. Alangkah gembiranya Bunyamin bertemu dengan kakak yang selalu dikenangnya sejak ia hilang meninggalkan rumah beberapa tahun yang lalu. Ia segera memeluk Nabi Yusuf seraya berkata, Aku tidak dapat bayangkan betapa gembiranya ayah bila ia mendengar bahwa engkau masih hidup dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, dan menguasai suatu kerajaan besar. Mereka berdua melepaskan rindu yang sangat dalam. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Aku juga sangat merindukan ayah, tapi keberadaanku masih rahasia, jadi jangan bilang ke yang lain. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk saudara Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Itu merupakan strategi Nabi Yusuf untuk menahan Bunyamin agar tidak ikut pulang bersama saudaranya. Ketika saudara Nabi Yusuf akan kembali ke Kan'an, mereka berterima kasih kepada Nabi Yusuf. Wahai Tuan Besar, terima kasih atas jamuan makanan dan bahan makanannya. Tiba-tiba seorang berteriak menyerukan,
"Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Lalu mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh. Kamu kehilangan apa? Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin." Saudara Nabi Yusuf menjawab, Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, "Tapi apa hukumannya jika kamu dusta?" Kemudian saudara Nabi Yusuf menjawab, Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah yang menerima hukumannya. Maka mulailah Nabi Yusuf memeriksa karung-karung mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 76. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Nabi Yusuf menemukan pialanya di karung Bunyamin. Mereka berkata, Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. dengan kata lain, dia menuduh Nabi Yusuf pernah mencuri. Maka Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Nabi Yusuf berkata dalam hatinya, Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Mereka berkata, Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf berkata, Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim. Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Nabi Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik. Kembalilah kepada ayah dan katakanlah, Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar. Berangkatlah saudara Nabi Yusuf meninggalkan Mesir dengan perasaan sedih. Mereka membayangkan perasaan Nabi Yakub ketika mengetahui apa yang dialami Bunyamin. Sekarang mereka hanya terdiri dari 9 orang, meninggalkan di belakang mereka kakak tertuanya dan adik bungsunya yaitu Bunyamin. Setiba mereka di rumah hanya dengan 9 orang dan menghadap ayahnya menceritakan apa yang telah terjadi pada Bunyamin dan kakak tertua mereka. Nabi Yakub berkata, Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dan Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka cintaku terhadap Yusuf. Nabi Yakub menjalani kesehariannya dengan menahan rindu dan sedih atas kepergian anak kesayangannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 84. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Hal tersebut membuat saudara Nabi Yusuf semakin bersalah.
Mereka berkata kepada ayahnya, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit yang berat. Nabi Yakub menjawab, Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam kamarnya, Nabi Yakub terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi cobaan yang dialaminya. Beberapa hari telah berlalu. Pada suatu ketika, Nabi Yakub mengumpulkan putra-putranya dan berkata, Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka berangkatlah anak-anak Nabi Yakub menuju Mesir. Ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf, mereka berkata, Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Wahai Al-Aziz, tolong bebaskan adik kami Bunyamin. Pada pertemuan kali ini, Nabi Yusuf mengingatkan saudaranya terhadap perlakuan mereka dahulu kepada Yusuf. Nabi Yusuf berkata, Tahukah kamu kejengkelan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat dari perbuatan itu? Mereka terkejut kenapa Al-Aziz mengetahui hal tersebut. Lalu mereka berkata, Apakah engkau benar-benar Yusuf? Nabi Yusuf menjawab, Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepadaku. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Setelah mendengar pengakuan Nabi Yusuf, berubahlah wajah mereka menjadi pucat. Terbayang di depan mata apa yang telah mereka perbuat terhadap adik mereka Yusuf yang berada di depan mereka sebagai bendaharawan negeri Mesir yang berkuasa penuh. Berkatalah saudara-saudara Nabi Yusuf dengan nada yang rendah, Maafkan kami Yusuf, sesungguhnya kami telah berdosa terhadap dirimu dan bertindak kejam ketika kami melemparkan kamu ke dalam sumur. Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa. Nabi Yusuf adalah orang yang berhati besar dan lapang. Beliau memaafkan perlakuan saudaranya yang nyaris menghilangkan nyawanya. Nabi Yusuf berkata, Pada hari ini tidak ada cercaan bagi kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Mereka berkata, Ayah pasti sangat bahagia jika dia tahu bahwa engkau masih hidup. Beliau sangat merindukanmu. Nabi Yusuf berkata, Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Setelah pertemuan itu, maka bertolaklah kakak-kakak Nabi Yusuf dengan diliputi rasa haru bercampur gembira, kembali menuju ke Kan'an membawa berita gembira bagi ayah mereka yang sedang menanti hasil usaha pencarian Yusuf yang disarankannya. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Maka ketika kakak-kakak Nabi Yusuf telah tiba di rumah, mereka beramai-ramai masuk ke dalam rumah dan memeluk Nabi Yakub sambil mengusapkan baju Yusuf pada kedua belah matanya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 96. Maka diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, lalu dia dapat melihat kembali.
Seketika itu pula terbuka lebarlah kedua belah mata Nabi Yakub, bersinar kembali memandang wajah putra-putranya dan mendengar kisah perjalanan mereka, bagaimana mereka telah menemukan Nabi Yusuf bersama adiknya Bunyamin. Nabi Yakub berkata, Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Mereka berkata, Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah berdosa. Nabi Yakub berkata, Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setelah mereka menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Nabi Yakub, maka berangkatlah keluarga Nabi Yakub menuju Mesir. Ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Seraya mencucurkan air mata. Demikian pula Nabi Yakub, ia mencucurkan air mata, namun kali ini adalah air mata suka dan gembira. Dan Nabi Yusuf menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf berkata, Wahai ayahku, inilah takbir mimpi yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah baik kepadaku. Demikianlah akhir kisah Nabi Yusuf. Wallahu a'lam bishawab.